Ini merupakan wiring sistem minimum microcontroller khusus sistem elektropneumatik. Artinya adalah microcontroller akan mengatur atau mengontrol sistem elektropneumatik. Dimana sistem elektropneumatik ini di sini kita lihat ada silinder, ada katup 52 double dynamit, dilengkapi oleh sensor minimal dan sensor maksimal. Sedangkan minimum microcontroller di sini kita gunakan IC 8535. Kita lengkapi dua buah port B sama port D, mana port B sebagai input, port D sebagai output. Kemudian ini kita lengkapi dengan papan project board sebagai jumperan terminal. Ini adalah jumper terminal untuk start, ini stop, sedang ini adalah jumper terminal untuk sensor minimal dan sensor maksimal sebagai input. Sedangkan ini adalah dua badan relay autocoupler, ini output, input 5 volt dan outputnya adalah 24 volt ke masing-masing katup atau solenoid katup 5/2. Baiklah, kita akan jelaskan secara terperinci. Yang pertama adalah supply untuk solenoid ya. Yang pertama ini adalah solenoid 14, ini 12. 14 ini kita gunakan untuk trigger silinder maju, sedangkan 12 kita gunakan untuk trigger silinder mundur. Nah, yang pertama ini dihasilkan oleh sistem untuk maju, itu adalah sistem yang terdapat pada relay autocoupler. Inputnya adalah pin D.0. Nah, jadi microcontroller akan menghasilkan output pin D.0, mengaktifkan relay ya. Kemudian sini adalah VCC 5 volt ya. Inilah input, maka dia akan mengaktifkan kontak NO ya, yang berasal dari 24 volt. NO aktif, maka ini akan aktif, selanjutnya akan aktif sehingga dia akan maju. Begitu juga dengan posisi 12 ini diaktifkan oleh relay ini. Inputnya berasal dari pin D.1 ya, dimana itu adalah output. Jika dia mengaktifkan relay, maka 24 volt akan terhubung ke solenoid 12 untuk memundurkan silinder. Nah, di sini adalah sensor minimal. Angka 1 kita hubungkan ke 24 volt. 4 atau NO nya sensor minimal kita hubungkan ke aktivasi di relay 12 volt, minimal 12 volt ya. Dan ini adalah ground. Bisa juga kita hubungkan ke 4 volt. Jika dia aktif, maka dia akan menghubungkan sumber 5 volt, NO nya untuk men-trigger sensor minimal. Dan begitu juga jika sensor maksimal, jika dia aktif, dia akan menghubungkan 3,5 volt untuk men-trigger posisi sensor maksimal. Jadi posisi start itu adalah pin B.0, sensor maksimal pin B.1, sensor minimal pin B.2, sedangkan stop pin B.3 itu input. Nah, kemudian kita masuk, setelah kita masuk ke sensor, kita akan jelaskan tegangan yang masuk ke input ataupun output pada microcontroller.
Untuk input ada 4 tegangan 5 volt yang berasal dari pulse button start dan pulse button stop. Supply-nya adalah 5 volt. Ya, 5 volt. Kemudian untuk sensor input sensor minimal maksimal, supply-nya juga 5 volt. Ya, berasal dari relay 1 dan 2 atau maksimal dan minimal. Dimana jika dia aktif, maka dia akan hubungkan tegangan 5 volt ke outputnya sehingga ini aktif ya, baik minimal ataupun maksimal dia akan aktif. Sedang outputnya, jika output aktif, maka output itu akan mengaktifkan driver relay atau coupler, menghubungkan kontak NO 24 volt masuk ke 14 untuk maju dan 12 untuk mundur. Demikian rangkaian wiring sistem microcontroller mengontrol sistem elektropneumatik untuk pergerakan silinder otomatis. Ini merupakan rangkaian simulasi Proteus yang merupakan wujud daripada program yang kita rancang. Ini merupakan IC Atmega 8535. Ini indikator LCD. Ini adalah tombol start yang kita alamatkan tadi adalah di pin B.0. Ini sensor minimal di pin B.1, sensor maksimal di pin B.2, kemudian untuk stop di pin B.3. Sedangkan outputnya adalah tadi kita jelaskan juga terdapat pada pin D.0 untuk solenoid 14 atau silinder maju, pin D.1 untuk solenoid 12 untuk silinder mundur. Nah, bagaimanakah hasil daripada programnya microcontroller? Kita playkan, posisi LCD masih di kosong. Jika kita start, ya, jika kita klik start, LCD mengatakan itu indikator start. Dan jika kena sensor minimal, ya, atau di pin B1 kita klik ini, kena sensor minimal, ya, yang tadi adalah solenoid 14 aktif ya, atau setir akan maju. Nah, kemudian jika kena sensor maksimal, ya, sensor maksimal aktif, maka aktif solenoid 12, maka setir akan mundur. Jadi ini akan terus berulang-ulang jika kena sensor oleh silinder, pergerakan silinder. Nah, jika kita stop, ya, jika kayak sensor minimal atau maksimal, silinder tidak akan bekerja. Nah, dia akan aktif kembali jika tombol start, maka sensor minimal aktif, maka silinder akan maju, sensor maksimal, silinder akan mundur. Dan kita stop, sistem akan off. Nah, bagaimanakah tentang programnya? Ya. Programnya terlihat di Bascom AFR. Ya. Kita klik ini 2 kali. Ya, inilah programnya, terdapat di folder pneumatik berbasis mikro. Ya. Dan kita buka dulu di software Bascom AFR. Ini merupakan program daripada microcontroller untuk mengaktifkan silinder pada sistem elektropneumatik. Yang pertama adalah kita gunakan file IC 8535, kemudian kristalnya adalah 12.000 atau 12 juta hash. Konfigurasi port B jadikan input,
Kemudian konfigurasi port D sebagai output. Untuk kemudian konfigurasi LCD pin, ya, dimana nih DB4 sama dengan port C4, DB5 port C5, DB6 port C6, DB7 port C7, E adalah port C1, RS adalah port C0, dimana kita gunakan config LCD adalah 16x2. Nah, ini adalah relay yang aktif, ya. DIM K1 integral terhubung dengan K2, K3, ya. DIM hitung aspek, ya, hitung secara kontinu dan berulang. Nah, kemudian maju alias port D0, tadi kita alamatkan di port D0, mundur alias port D1. Maju itu merupakan half-wall, mundur juga half-wall. Nah, jika pin B.0 sama dengan 1, maka K1 aktif. Berarti ini sensor B0, maka relay pertama aktif. Kemudian di sini posisi daripada LCD, posisi atas, mana kursornya off, LCD akan mengatakan start. Jika kita start, maka di sini K1 aktif, pin B0 aktif, otomatis LCD akan mengatakan start. Dan dia berhenti atau loop until pin B.0 sama dengan 0 dan end if. Kemudian jika pin B.3 adalah tombol stop sebenarnya, ya, aktif, maka K1 kan off, ya. Jadi startnya adalah di atas dan stopnya di bawah. Dan di sini mengatakan bahwa LCD akan mengatakan stop dan end if. Kemudian jika K1 aktif dan pin B1 aktif, berarti sensor minimal aktif, ya. Di sini LCD akan mengatakan sensor minimal aktif, maka pin B1 akan aktif sehingga mundur, ya. Pin B1 akan mundur atau sindernya akan mundur. And if jika K2 cuma 1, maka di sini dia akan maju. Nah, jika K2 aktif, ya, maka sensor pada saat itu adalah akan mundur, ya, dimana majunya akan terreset, ya, sehingga tegangan untuk solenoid maju akan off dan akan mundur akan on. Dan jika K2 ditambah dengan sensor pin B2 atau sensor maksimal, ya, maka ketiga akan aktif. Ketiga akan mengaktifkan maju, ya, dan akan mematikan fungsi K2. K2 adalah mundur. Jadi kalau dia maju akan mati fungsi K2 atau mundur. Kemudian end if jika ketiga ditambah dengan pin B1 sebenarnya, maka dia K3 akan jadi 0 dan dia akan mundur kembali. Jadi K3 ini akan direset oleh saat pin B.1. Artinya reset dari relay terakhir oleh sensor pin B.1. Nah, kejadian ini akan berulang karena resetnya adalah untuk ketiga ini adalah pin B.1 atau sensor minimal. Demikian program. Nah, kemudian program ini, ya, setelah kita betulkan, kita lihat, kita cek, kita compile, dan dia berubah menjadi bahasa hexa. Maka seperti tadi, di sini kita bisa klik 2 kali posisi program tadi ini dan diokekan, maka sistem akan terekam pada IC. Demikian tentang pemrograman microcontroller untuk elektropneumatik. Ini merupakan rangkaian simulasi Proteus yang merupakan wujud daripada program yang kita rancang. Ini merupakan IC Atmega 8535. Ini indikator LCD. Ini adalah tombol start.
yang kita alamatkan tadi adalah di pin B.0. Ini sensor minimal di pin B.1, sensor maksimal di pin B.2, kemudian untuk stop di pin B.3. Sedangkan outputnya adalah tadi kita jelaskan juga terdapat pada pin D.0 untuk solenoid 14 atau silinder maju, pin D.1 untuk solenoid 12 untuk silinder mundur. Nah, bagaimanakah hasil daripada programnya microcontroller? Kita playkan, posisi LCD masih di kosong. Jika kita start, ya, jika kita klik start, LCD mengatakan itu indikator start. Dan jika kena sensor minimal, ya, atau di pin B1 kita klik ini, sensor minimal, ya, yang tadi adalah solenoid 14 aktif, ya, atau setir akan maju. Nah, kemudian jika kena sensor maksimal, ya, sensor maksimal aktif, maka aktif solenoid 12, maka setir akan mundur. Jadi ini akan terus berulang-ulang jika kena sensor oleh silinder, pergerakan silinder. Nah, jika kita stop, ya, jika kayak sensor minimal atau maksimal, silinder tidak akan bekerja. Dia akan aktif kembali jika tombol start, maka sensor minimal aktif, maka silinder akan maju, sensor maksimal, silinder akan mundur. Dan kita stop, sistem akan off. Nah, bagaimanakah tentang programnya? Programnya terlihat di Bascom AFR. Ya. Kita klik ini 2 kali. Nah, inilah programnya, terdapat di folder pneumatik berbasis mikro. Ya. Dan kita buka dulu di software Bascom AFR. Ini merupakan program daripada microcontroller untuk mengaktifkan silinder pada sistem elektropneumatik. Pertama adalah kita gunakan rack file IC 8535, kemudian kristalnya adalah 12.000 atau 12 juta hash. Konfigurasi port B jadikan input, kemudian konfigurasi port D sebagai output. Untuk kemudian konfigurasi LCD pin, ya, dimana nih DB4 sama dengan port C4, DB5 port C5, DB6 port C6, DB7 port C7, E adalah port C1, RS adalah port C0, dimana kita gunakan config LCD adalah 16x2. Nah, ini adalah relay yang aktif, ya. DIM K1 integral terhubung dengan K2, K3, ya. DIM hitung asbet, ya, hitung secara kontinu dan berulang. Nah, kemudian maju alias port D0, tadi kita alamatkan di port D0, mundur alias port D1. Maju itu merupakan hackfall, mundur juga hackfall. Nah, itu jika pin B.0 sama dengan 1, maka ke 1 aktif. Berarti ini sensor B0, maka relay pertama aktif. Kemudian di sini posisi daripada LCD posisi atas, mana kursornya off, LCD akan mengatakan start. Jika kita start, maka di sini kasih aktif, pin B0 aktif, otomatis LCD akan mengatakan start. Dan dia berhenti atau loop until pin B.0 sama dengan 0 dan end if. Kemudian jika pin B.3 adalah tombol stop sebenarnya, ya, aktif,
maka K1 kan off ya. Jadi startnya adalah di atas dan stopnya di bawah. Dan di sini katakan bahwa LCD akan mengatakan stop dan NF. Kemudian jika K1 aktif dan pin B1 aktif, berarti sensor minimal aktif ya. Di sini LCD akan mengatakan sensor minimal aktif, maka pin B1 akan aktif sehingga mundur. Pin B1 akan mundur atau sindernya akan mundur. NF jika K2 cuma 1, maka di sini dia akan maju. Nah, jika K2 aktif, maka sensor pada saat itu adalah akan mundur ya, dimana majunya akan terreset ya, sehingga tegangan untuk solenoid maju akan off dan mundur akan on. Dan jika K2 ditambah dengan sensor pin B2 atau sensor maksimal ya, maka ketiga akan aktif. Ketiga akan mengaktifkan maju ya, dan akan mematikan fungsi K2. K2 adalah mundur. Jadi kalau dia maju akan mati fungsi K2 atau mundur. Kemudian NF jika ketiga ditambah dengan pin B1 sebenarnya, maka dia ketiga akan jadi 0 dan dia akan mundur kembali. Jadi ketiga ini akan direset oleh saat pin B1. Artinya reset dari relay terakhir oleh sensor pin B1. Nah, kejadian ini akan berulang karena resetnya adalah untuk ketiga ini adalah pin B1 atau sensor minimal. Demikian program. Nah, kemudian program ini setelah kita bentukkan, kita lihat, kita cek, kita compile, dan dia berubah jadi bahasa. Maka seperti tadi, di sini kita bisa klik 2 kali posisi program tadi ini dan diokekan, maka sistem akan terekam pada IC. Demikian tentang pemrograman microcontroller untuk elektropneumatik. Ini merupakan rangkaian di FluidSim tentang sistem elektropneumatik. Di sini adalah sebuah silinder, di sini ada sensor. Sensornya adalah pin B.1 sama pin B.2. Benar, pin B.1 adalah posisi minimal dan pin B2 posisi maksimal silinder tersebut. Kemudian ini solenoid untuk maju dan sini adalah untuk mundur. Kemudian ini adalah rangkaian pin B.0 sebagai start ya. Ini input ke pas button ke pin B.0 ya, karena port B kita jadikan sebagai input. Dia akan aktifkan relay K1 ya. Jika relay K1 aktif, dia terkunci, dan stopnya itu dengan cara menekan button pin B.3 ya, sehingga dia akan berhenti ya. Kemudian trigger daripada K1 tersebut ya. Kemudian jika kena pin B.1 yang posisinya adalah posisi minimal, maka dia aktifkan K2 ya. K2 tersebut berfungsi untuk memajukan silinder. Berarti K2 itu akan trigger ke pin D.0. Jadi pin D.0 itu di-trigger oleh K2, tujuannya adalah untuk memajukan silinder. Kemudian jika dia maju kena sensor pin B.2. Pin B.2 itu adalah posisi silinder maksimal ya. Ini. Nah, dia aktifkan ketiga itu akan men-trigger output pin D.1 sehingga dia silinder akan mundur. Coba kita aktifkan. Jika kita start, silinder akan bergerak
secara otomatis maju mundur. Dan jika kita stop, seketika sistem akan berhenti. Jika kita start dan stop, ya. Ini gambar wiring untuk sistem elektropneumatiknya. Sistem kontrol microcontroller untuk mengaktifkan satu buah silinder yang menggunakan pneumatik atau udara tekanan untuk media geraknya, sedangkan dia juga tetap masih menggunakan katup 52 double solenoid. Tapi kontrolnya sudah diatur tanpa menggunakan PLC, tetapi adalah menggunakan minimum microcontroller ya. Nah, komponen-komponennya di sini adalah yang pertama yang kita gunakan adalah ini ya, itu merupakan satu unit USB SP downloader. Kemudian minimum microcontroller. Ini driver relay, ya, 2 buah driver relay. Ini adalah driver relay dengan autocouplernya. Kita menggunakan 2 buah driver relay di sana. Ini merupakan papan project board. Di sini kita merancang sistem start stop, ya, ini start dan stop. Dan juga kita di sini merancang sistem untuk sensor ya, sensor minimal dan maksimal. Dan dia akan mengaktifkan, men-trigger nanti untuk mengaktifkan output sehingga sinyalnya bisa bergerak ya. Semua program kita rancang menggunakan komputer ya. Ya. Kita dapat lihat simulasinya. Ya. Silinder akan bergerak otomatis jika kita start. Kemudian jika kita stop, silindernya berhenti. Ya. Kemudian jika kita start lagi, silinder bergerak. Dimana silinder ini tetap dilengkapi dengan sensor minimal dan sensor maksimal ya untuk triggernya. Baiklah, bagaimana kita merancang sistem ini mulai dari merangkai, juga nanti akan kita bahas tentang pemrograman dan simulasinya.